Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianur Malafitaloka. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat berjamaah, sholat qashar, dan jamak beserta tata caranya. Secara etimologi, kata jamaah diambil dari kata ijtima yang berarti kumpulan atau al-jam'u yang berarti nama untuk sekumpulan orang. Al-jam'u adalah bentuk masdar, sedangkan al-jamaah, al-jami sama seperti al-jamu. Dalam kamus Al-Munawir, pengertian jamaah adalah kelompok atau sekumpulan atau sekawan. Secara terminologi, sholat berjamaah adalah apabila dua orang sholat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain. Keduanya dinamakan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah ada 4 pendapat. Pendapat pertama, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Para ulama yang berpegang pada pendapat ini berasal dari kalangan ulama mutaqaddimin dan mutakhirin. Pendapat kedua, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Sholat fardu secara berjamaah dalam mazhab Hanafi dan Maliki dinyatakan hukumnya sunnah muakkad. Demikian pula dinyatakan oleh sebagian ulama pengikut mazhab Syafi'i. Pendapat ketiga, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnul Aqil, dan Ibnu Abi Musa serta sebagian ulama pengikut mazhab Hanbali berpendapat bahwa sholat berjamaah merupakan syarat sahnya pelaksanaan sholat fardu dan hukumnya adalah fardu ain bagi laki-laki kecuali ada uzur. Pendapat keempat, sholat berjamaah hukumnya fardu ain bagi kaum laki-laki Abdul Razak Asy-Sya'ani. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Atta bin Abu Robah al-Auza'i, Abu Syaur, dan Ibnu Hibban dari kalangan ulama Syafi'iyah, serta para ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah. Syarat-syarat sholat berjamaah, makmum hendaknya meniatkan mengikuti gerakan sholat imam. Makmum hendaklah mengikuti imamnya dalam membaca takbiratul ihram sesudah imamnya. Begitu juga permulaan segala perbuatan makmum hendaklah terkemudian dari yang dilakukan oleh imamnya. Mengetahui gerik-gerik perbuatan imam, umpama dari berdiri ke ruku, dari ruku ke itidal, dan itidal ke sujud, dan seterusnya. Keduanya, imam dan makmum berada dalam satu tempat, misalnya dalam satu rumah ataupun satu masjid. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih dari imamnya. Maksudnya ialah lebih depan ke pihak kiblat. Bagi orang sholat berdiri diukur tumitnya, dan bagi orang duduk pinggulnya. Imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. Laki-laki tidak syah mengikuti perempuan. Imam itu hendaklah orang yang baik bacaannya. Janganlah makmum beriman kepada orang yang diketahui bahwa sholatnya tidak sah atau batal. Seperti mengikuti imam yang diketahui oleh makmum bahwa ia bukan orang Islam, ataupun ia berhadas atau bernajis badan, pakaian, atau tempatnya. Karena imam seperti itu tidak sah dalam sholat. Pelaksanaan sholat berjamaah. 1. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah. Nilai sholat berjamaah lebih tinggi dan berlipat ganda pahalanya dibandingkan dari sholat sendirian. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Islam mengancam keras kepada orang-orang yang melalaikannya. Islam mengancam orang-orang yang mengabaikan dan meremehkan sholat berjamaah. Pengertian sholat qashar adalah mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Saat sholat subuh jumlahnya 2 rakaat. Tidak ada ketentuan untuk mengqasharnya. Demikian juga sholat maghrib 3 rakaat. Juga tidak ada ketentuan untuk mengqasharnya. Dan sholat sunnah pun tidak ada ketentuan qasharnya. Hukum sholat qashar
1. Wajib. Berdasarkan mazhab Ibnu Hanifah, mewajibkan qashar bagi orang yang melakukan perjalanan yang telah terpenuhi syaratnya. 2. Yang masyhur berpendapat bahwa mengqashar sholat hukumnya sunnah adalah mazhab Malikiyah. 3. Pilihan. Yang berpendapat bahwa mengqashar sholat atau tidak itu merupakan pilihan adalah mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Syarat sholat qashar. 1. Berpergian. 2. Jarak yang akan ditempuh minimal 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil atau 4 barit atau perjalanan 2 hari. 3. Sholat yang diqashar adalah sholat ada atau sholat yang dikerjakan pada waktunya, bukan qadha ataupun sholat qadha yang terjadi dalam perjalanan. Sedangkan sholat qadha dari rumah tidak boleh kalau sholat qadha itu dari rumah dan tidak boleh diqashar. 4. Niat sholat qashar saat takbiratul ihram. 5. Tidak dilakukan dengan cara bermakmum kepada imam yang telah melaksanakan sholat itmam atau tidak mengqashar bagi imam tersebut berstatus musafir ataukah mukim, tidak berpergian, atau pada imam yang masih diragukan keadaan bepergiannya. 6. Mengetahui tentang diperbolehkannya melakukan sholat dengan cara qashar. 7. Dilaksanakan ketika masih yakin dirinya al-qashir atau masih dalam keadaan bepergian. 8. Bepergian dengan tujuan yang jelas atau daerah tempat tertentunya itu jelas, sehingga seperti orang yang tidak kebingungan untuk mencari tempat tujuan atau al-haim. Yang salat jamak. Jamak menurut bahasa yaitu mengumpulkan, sedangkan jamak menurut istilah yaitu mengumpulkan 2 sholat wajib dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Macam sholat jamak yaitu 1. Jamak takdim, yaitu mengumpulkan 2 sholat wajib dikerjakan pada waktu pertama atau awal, misalnya zuhur dengan asar, jadi sholatnya di waktu zuhur, seperti itu. Kalau jamak takhir, ini artinya mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu kedua atau waktu akhir, misalnya sholat zuhur dengan sholat asar, sholatnya di waktu asar. Lalu syarat-syarat sholat jamak yaitu 1. Musafir. Yang kedua, jarak perjalanan minimal 80,64 km. Lalu tidak boleh makmum dengan orang yang mukim, maksudnya yang menetap. Jadi harus sesama musafir, seperti itu. Lalu dasar hukum menjamak sholat. Hukumnya adalah mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Akhir adalah hikmah. Apa hikmah dari sholat jamak? Jadi, hikmah dari sholat jamak yang pertama adalah sholat jamak merupakan rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya manakala kita sedang dalam bepergian, sehingga dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi. Yang kedua, yaitu melaksanakan sholat jamak. Ini mengandung arti bahwa Allah tidak memperberat terhadap hambanya karena sekalipun sholatnya dikumpulkan atau diringkas, tetapi tidak mengurangi pahalanya. Yang ketiga yaitu disyariatkan sholat jamak supaya manusia tidak berani meninggalkan sholat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.